Puji Tuhan, kita berjumpa lagi dengan program yang luar biasa, yaitu yang membangun hubungan kita dengan Tuhan melalui doa-doa yang luar biasa. Karena doa itu adalah salah satu alat komunikasi kita dengan Tuhan. Oleh sebab itu, ketika kita berdoa dan berbicara, jangan bingung yang lain, alasi dengan iman kita. Dan iman didasari oleh firman Allah. Maka kata-kata kita boleh berkenan di hadapan Allah. Sehingga bukan kata-kata yang sia-sia, tetapi penuh dengan iman, sehingga doa kita boleh mendapatkan jawaban. Jikalau beberapa waktu yang lampau doa kita mungkin belum terjawab, hari ini mari kita sungguh-sungguh dasari dengan iman, dengan percaya tanpa bimbang, maka doa itu besar kuasanya. Mari kita berdoa dulu. Bapa kami dalam surga, ubah setiap doa kami, kata-kata kami, supaya bukan sekedar kata-kata kosong, penuh dengan kebimbangan, rutinitas, keluh kesah, tapi kata-kata yang penuh dengan iman, supaya Tuhan, kata-kata kami didasari oleh iman kami. Biar firman itu mengubah hidup kami, supaya kami yang tidak layak boleh dilayakkan di hadapan Tuhan. Sehingga kami boleh disebut orang yang benar, dengan doa yang besar kuasanya, dengan sungguh-sungguh hati kami Tuhan untuk melekat kepada Tuhan. Terima kasih, kami berdoa untuk saudara kami, dimanapun mereka berada. Tidak henti-hentinya Tuhan, sebagaimana Engkau menjawab doa yang lain. Kiranya Tuhan, Engkau juga menjawab doa hamba-Mu. Kami berdoa juga mereka juga didoakan supaya mereka juga mendapat jawaban yang sama. Demi nama Yesus, segala pergumulan, masalah, sakit, penyakit, persoalan, problem hidup, apapun juga, kiranya Tuhan menyertai memberkati mereka. Yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kita sekarang melihat kitab Yakobus pasal 5, yaitu ayat yang ke-15 sampai ke-20. Saya bacakan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu. Dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Supaya kamu sembuh harus saling mendoakan. Dan doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Bukan besar, sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa, supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Saudara-saudaraku, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran, dan ada seorang yang membuat dia berbalik, ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Jadi di sini kita melihat sekali perlunya saudara, kita ini membangun hubungan dengan Tuhan melalui doa. Bukan hanya membangun hubungan dengan Tuhan dengan doa. Justru kita juga membawa saudara kita untuk didoakan di hadapan Tuhan. Sehingga kita ini saling mendoakan. Bukan saling mendengki, bukan saling menggosipkan, bukan saling menjelekkan. Ini tabiat manusia. Saling dengki, saling menjelekkan, saling menyalahkan, saling memfitnah, saling menjatuhkan, ini sudah tidak ada lagi. Kalau kita mau menjadi orang benar, yang doa kita besar kuasanya, maka kita harus sungguh-sungguh di dalam kehidupan kita. Yaitu memulai apa? Membuang perkataan kita, kata-kata kita, bukan lagi mencaci maki, bukan lagi saling menjatuhkan, saling yang tadi saya katakan, tetapi saling mendoakan. Jikalau ada seorang di antara kita yang berdosa, jangan cuma dikata-katain. Oh, orang itu berdosa, orang itu dulu begini, orang itu bangkrut, orang itu dari penjara, orang itu makan uang. Di situasi pandemi ini semua rata-rata mengalami kesulitan yang besar. Sampai orang nggak bisa makan, utang nggak bisa bayar, sampai di bank pun mereka nggak mampu bayar. Kos pun nggak mampu dibayar. Kita juga sama, saudara.
Oleh sebab itu, dalam masa pandemi ini, kubur semuanya. Jangan melihat kesalahan, kelemahan dari teman kita. Tetapi ketika kita melihat sesuatu yang salah, ayo doakan. Karena kita tidak diberi hak untuk menghakimi. Ketika kita melihat seseorang berbuat salah, yang kita diberi hak adalah untuk mendoakannya. Ingat, ketika ada teman kita, saudara kita yang salah, berdosa, kita tidak diberi hak untuk menghakimi. Tetapi Tuhan memberi hak kepada kita untuk mendoakan. Itulah makanya dikatakan Elia manusia biasa. Biasa seperti kita. Namun karena ia sungguh-sungguh berdoa, maka yang terjadi apa? Dia berkata supaya hujan tidak turun. Maka hujan pun tidak turun 3,5 tahun. Ketika dia berdoa supaya hujan turun, maka hujan pun turun. Dari sinilah kita kemudian melihat bahwa itu memberi kekuatan kepada kita, bahwa kita ini saat ini sama seperti Elia. Sama seperti Elia. Tetapi saudara, perbedaannya, apakah kita sungguh-sungguh berdoa? Apakah kita mau saling mendoakan? Apakah kita menggunakan kata-kata kita dengan yang baik, didasari iman? Itulah satu pertanyaannya. Tetapi kalau sungguh-sungguh dalam kita ada perubahan, maka saudara, kita mendoakan orang, maka dikatakan, maka penyakit pun sembuh. Saling mendoakan, maka penyakit sembuh. Mungkin saudara, ketika melihat teman kita susah, kita doakan dia. Loh, saya susah. Ngapain doain dia? Waktu kau mendoakan kau sembuh. Contoh Ayub. Ayub begitu banyak boroknya, punya masalah, saudara. Ditinggal istrinya, perusahaannya habis, anaknya mati, miskin melarat, saudara. Tetapi Tuhan berkata, Ayub, engkau harus mendoakan 3 temanmu yang kaya, yang bagus itu, yang suka mengata-ngatai dan menghakimi engkau. Maka Tuhan berkata kepada 3 orang itu, orang teman. Jadi dikatakan, engkau harus mau didoakan Ayub. Kalau tidak, murkaku jalan. Kenapa? Karena 3 orang ini rohani. Tetapi dia menghakimi, seharusnya dia mendoakan. Dan ketika Ayub mendoakannya, saat itu maka dipulihkanlah Ayub. Dan kemudian orang-orang datang sepesta semuanya, makan dan memberikan uang 1 kesita, dan kemudian juga diberikan cincin emas. Saat itu saudara, apa yang terjadi? Ayub semakin diberkati, semakin kaya, umurnya semakin panjang, punya anak 7, 3 perempuan itu cantik-cantik luar biasa. Kenapa saudara? Karena Ayub mau mendoakan orang lain di tengah-tengah kesulitannya. Jadi jangan jadi orang Kristen yang egois, tapi komitmen konsisten, punya integritas dan etika. Artinya apa? Itu yang kita bisa jual kepada orang lain. Bukan kata-kata firman, bukan kata-kata yang seperti penjual jamu, tetapi integritas, komitmen konsisten. Ya, orangnya punya karakter yang bagus, integritas yang luar biasa. Dengan apa? Dia tidak melihat kesalahan orang lain, tapi dia mendoakan, memberi kekuatan kepada orang lain. Kita tidak punya apa-apa, tapi itulah modal. Maka kita akan dipulihkan. Dan bukan hanya itu, kita saudara melihat umur kita panjang, menjadi berkat, dan kita akan dilimpahi kasih anugerah dari Tuhan. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita mau berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami semuanya. Supaya setiap kami Tuhan tidak saling mencaci lagi, saling menghina, menjatuhkan, saling merendahkan, saling mendengki, saling menggosipkan, tapi saling menghakimi. Tapi kali ini kami saling mendoakan. Supaya kami punya karakter, kami punya Tuhan integritas, konsisten, komitmen. Tuhan, supaya setiap kami ini mempunyai nilai-nilai di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah Tuhan, supaya ketika kami mau mendoakan orang lain, di tengah-tengah kesulitan kami, di tengah-tengah penderitaan kami, di tengah-tengah kerugian kami, di tengah-tengah masalah kami bukan minta didoakan, tapi kami mendoakan, kami saling mendoakan, dan disitulah kuasa Tuhan menyembuhkan, memulihkan kami semuanya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami tahu bahwa ketika kami sungguh-sungguh berdoa, besar kuasanya.
Mari saudara, engkau yang punya masalah pergumulan, engkau yang minta dijawab doamu, persoalan apapun juga, rumah tangga, kesehatan, jodoh, masa depan, pengharapan, pekerjaan, karir, studi, apapun juga, dekapkan kedua tanganmu di dadamu. Engkau yang sakit, dekapkan tanganmu bagian sakit. Demi nama Yesus, nama yang kuasa. Di dalam nama Yesus, nama di atas segala nama. Oleh bilur-bilurnya, biar penyakitmu sembuh dalam nama Yesus. Biar segala pergumulanmu, masalahmu dipulihkan oleh Tuhan. Supaya engkau melihat masa depan, pengharapan. Engkau menjadi berkat, bukan mengejar berkat. Di dalam nama Yesus Kristus, engkau disebut orang yang berbahagia. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara, kita akan berjumpa lagi dengan program-program yang sama. Dan kalau saudara masih membutuhkan doa dan konseling, silakan hubungi nomor handphone yang tertera. Sampai jumpa. God bless.